Mendapatkan kembali rasa hormat anak Anda. 6 tindakan kuat untuk transformasi orang tua. Temukan 6 langkah praktis untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari anak-anak Anda. Pelajari cara menetapkan batasan, memimpin dengan memberi contoh, dan membangun kehidupan di luar batasan untuk menumbuhkan rasa hormat dan kekaguman. Menghadapi perubahan dinamika keluarga. Mendapatkan kembali rasa hormat dari anak-anak Anda, ada saatnya dalam hidup ketika peran antara orang tua dan anak mulai bergeser. Anda menghabiskan puluhan tahun membesarkan mereka, membimbing mereka, dan berkorban untuk mereka, tetapi kemudian suatu hari Anda menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Mungkin mereka mengabaikan nasihat Anda, mengabaikan pendapat Anda, berbicara merendahkan Anda, atau lebih buruk lagi, mereka membuat Anda merasa seperti beban. Perubahan ini bisa menyakitkan dan membingungkan. Jika anak-anak Anda mulai memperlakukan Anda dengan rasa hormat yang kurang dari yang seharusnya, Anda mungkin merasa frustrasi atau bahkan marah. Anda mungkin ingin mengingatkan mereka tentang semua yang telah Anda lakukan untuk mereka, tentang tahun-tahun yang telah Anda habiskan untuk mengutamakan mereka. Namun marah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan itu sering memperburuk keadaan. Sebaliknya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kembali rasa hormat mereka tanpa bertengkar, berdebat, atau dendam. Berikut adalah 6 perubahan kuat yang dapat Anda lakukan untuk mengubah cara anak-anak Anda memandang Anda. Yang pertama, berhentilah mengejar persetujuan mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang tua, terutama saat mereka bertambah dewasa, adalah berusaha terlalu keras untuk menyenangkan anak-anak mereka. Anda mungkin akan berusaha keras untuk mengakomodasi mereka, mengatakan ya saat Anda ingin mengatakan tidak, dan mendahulukan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda sendiri dengan harapan mereka akan lebih menghargai Anda. Namun, kebenaran yang menyakitkan adalah bahwa semakin Anda mengejar persetujuan mereka, semakin sedikit mereka menghormati Anda. Rasa hormat tidak diperoleh melalui pengorbanan diri, itu diperoleh melalui harga diri. Jika Anda selalu membungkuk ke belakang, selalu menyerah, dan selalu berusaha menjaga kedamaian, Anda mengajari mereka bahwa perasaan Anda berada di urutan kedua. Ketika mereka mulai mempercayai hal itu, mereka menganggap Anda biasa saja. Kisah Bu Suti adalah contoh kuat dari prinsip ini. Di masa mudanya, dia kuat dan mandiri. Tetapi seiring bertambahnya usia, dia mulai membiarkan anak-anaknya membuat semua keputusan. Dia mengatur ulang jadwalnya berdasarkan kebutuhan mereka, menyimpan pendapatnya sendiri, dan mengabaikan cara mereka berbicara kepadanya. Dia pikir dia bisa menjaga keutuhan keluarga, tetapi akhirnya kehilangan suaranya. Anak-anaknya berhenti menghargai dia, karena dia selalu menyesuaikan diri dan diam saja. Untuk mendapatkan kembali rasa hormat, Anda tidak perlu menuntutnya. Anda harus berhenti bersikap seolah-olah Anda membutuhkannya. Tetapkan batasan, katakan tidak bila perlu, dan ungkapkan pikiran Anda, bahkan jika mereka tidak menyukai apa yang Anda katakan. Saat Anda mulai menghargai diri sendiri, mereka akan melihat Anda secara berbeda, dan rasa hormat akan mengikuti. Yang kedua, jangan berdebat, berikan contoh. Ketika anak-anak Anda mengabaikan pendapat Anda, berbicara kepada Anda, atau memperlakukan Anda dengan tidak hormat, naluri pertama Anda mungkin adalah berdebat. Namun, berdebat tidak pernah berhasil. Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda meyakinkan seseorang untuk menghormati Anda dengan memperjuangkannya? Rasa hormat tidak diperoleh melalui kata-kata. Rasa hormat diperoleh melalui tindakan dan kehadiran Anda. Jika Anda menanggapi rasa tidak hormat dengan kemarahan, Anda menegaskan persepsi mereka bahwa mereka memiliki kekuasaan atas Anda. Pengalaman Pak Roni menunjukkan hal ini dengan baik. Seorang guru yang sudah pensiun, Pak Roni berjuang menghadapi anak-anaknya yang sudah dewasa, yang memperlakukannya seperti orang yang tidak penting. Awalnya, ia membantah, mencoba membuktikan bahwa ia layak mendapatkan rasa hormat mereka, tetapi hal ini malah memperburuk keadaan. Akhirnya, Pak Roni berhenti membantah dan mulai mendengarkan. Ia berbicara dengan tenang dan bijaksana, yang lambat laun mengubah cara pandang anak-anaknya terhadapnya.
mereka melihat seorang pria yang tidak perlu membuktikan dirinya, tetapi pada dasarnya kuat. Jika Anda dihadapkan dengan rasa tidak hormat, berikan contoh dalam cara Anda memperlakukan diri sendiri. Pertahankan pendirian Anda dengan anggun dan bermartabat, dan seiring waktu, anak-anak Anda akan mengikuti jejak Anda. Ketiga, singkirkan ketergantungan emosional Anda. Salah satu pelajaran tersulit yang harus dipelajari seiring bertambahnya usia adalah bahwa Anda tidak dapat bergantung pada anak-anak Anda untuk pemenuhan emosional. Anda mungkin sangat mencintai mereka dan menginginkan cinta serta rasa hormat mereka sebagai balasannya. Tetapi saat mereka merasa bahwa Anda membutuhkan mereka untuk merasa dihargai, kekuatan dalam hubungan tersebut berubah. Orang-orang, bahkan anak-anak Anda sendiri, menghormati mereka yang mandiri secara emosional. Ketika Anda bergantung pada mereka untuk mendapatkan validasi, kasih sayang, atau perhatian, hal itu menekan mereka dan membuat mereka merasa terbebani alih-alih bersyukur. Kisah Butini adalah contoh yang menyentuh dari perubahan ini. Ia adalah seorang ibu yang berbakti yang memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Ketika mereka semakin sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, ia mendapati dirinya menunggu di dekat telepon, berharap mereka akan menelepon. Alih-alih mendekatkan mereka, hal ini justru menjauhkan mereka. Seiring berjalannya waktu, Butini mulai berfokus pada dirinya sendiri, mencari hobi baru, pergi keluar bersama teman-teman, dan menjaga kebahagiaannya sendiri. Begitu ia tidak lagi bergantung secara emosional pada anak-anaknya, mereka mulai lebih sering menelepon dan menghargai waktunya. Pelajaran yang dapat dipetik di sini sederhana. Semakin sedikit Anda bergantung pada anak-anak Anda untuk mendapatkan harga diri, semakin mereka akan menghargai kehadiran Anda. Yang keempat, tetapkan batasan dan terapkan batasan tersebut. Anak-anak dapat kehilangan rasa hormat kepada orang tua mereka jika batasan tidak ditetapkan atau ditegakkan. Membiarkan anak-anak berbicara kepada Anda dengan tidak hormat, mengabaikan pendapat Anda, atau memperlakukan Anda seolah-olah waktu dan perasaan Anda tidak penting hanya akan melanggengkan perilaku ini. Menetapkan batasan tidak berarti memutus hubungan dengan anak-anak Anda atau menciptakan konflik. Ini berarti dengan tenang dan tegas memutuskan perilaku mana yang akan dan tidak akan Anda terima, lalu menegakkan batasan tersebut. Pertimbangkan kisah Roni, seorang pengusaha yang sudah pensiun. Roni menoleransi sikap tidak hormat dari anak-anaknya yang sudah dewasa, meyakinkan dirinya sendiri bahwa menghindari konflik adalah yang terbaik. Namun ia menyadari bahwa diamnya mengajarkan mereka bahwa perilaku mereka dapat diterima. Jadi, ia membuat perubahan. Ketika disela, ia dengan tenang menyatakan akan terus berbicara ketika mereka siap mendengarkan. Ketika pendapatnya dikesampingkan, ia menunjukkan bahwa meskipun persetujuan tidak diperlukan, rasa hormat diperlukan. Akhirnya, anak-anaknya mulai mendengarkan dan lebih menghormatinya. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda mengizinkannya. Dengan menetapkan dan menegakkan batasan, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan mereka akan mulai menghargai Anda juga. Yang kelima, berhenti memberi tanpa menghargai. Memberikan dengan murah hati tanpa menerima penghargaan adalah salah satu cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat. Orang tua sering memberikan waktu, tenaga, dan dukungan mereka, bahkan ketika hal itu tidak diakui atau dihargai. Ketika hal ini menjadi pola, alih-alih membangun cinta dan rasa hormat, Anda membangun ekspektasi dan kebaikan dianggap biasa saja. Pengalaman Pak Tony dapat menjadi contoh. Ia selalu murah hati kepada anak-anaknya, membantu secara finansial, mengatur ulang hidupnya untuk mengakomodasi mereka, dan melakukannya tanpa rasa terima kasih. Akhirnya, ketika ia membutuhkan bantuan, mereka terlalu sibuk. Pak Tony belajar untuk berhenti memaksakan diri dan mulai berkata tidak. Perubahan ini membuat anak-anaknya memahami bahwa kemurahan hatinya itu berharga dan bukan sesuatu yang menjadi hak mereka. Mereka mulai lebih menghargai usahanya. Jika Anda merasa usaha Anda tidak dihargai, berhentilah memberi lebih dari yang seharusnya, dan biarkan anak-anak Anda menyadari dan menghargai kemurahan hati Anda. Yang terakhir,
Bangun kehidupan di luar anak-anak Anda. Salah satu cara paling ampuh untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak-anak Anda adalah dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada mereka. Orang-orang menghormati mereka yang memiliki tujuan, minat, dan rasa kepuasan mereka sendiri. Jika anak-anak Anda melihat bahwa Anda bergantung pada mereka untuk hiburan, validasi, atau makna, hal itu dapat membuat mereka merasa terkekang dan dapat membuat mereka melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki kehidupan sendiri. Kisah Burina menggambarkan prinsip ini dengan baik. Setelah suaminya meninggal, ia mencurahkan segalanya untuk kehidupan anak-anaknya. Ketergantungan ini menjauhkan mereka, sehingga kunjungan mereka menjadi lebih singkat dan panggilan telepon mereka pun berkurang. Akhirnya, Burina membangun kehidupan di luar anak-anaknya dengan bergabung dalam klub buku, bepergian dengan teman-teman, dan menjadi sukarelawan. Perubahan ini membuat anak-anaknya semakin dekat karena mereka mengagumi kemandiriannya dan lebih menghormatinya. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka melihat Anda sebagai seseorang dengan kehidupan yang utuh dan bermakna? Dengan menjalani hidup sepenuhnya dan tidak sekadar ada, Anda dapat memperoleh rasa hormat mereka dengan cara-cara yang baru dan mendalam. Pesan terakhir saya untuk sahabat Cahaya Buddha. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang dapat Anda tuntut dari anak-anak Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda tanamkan melalui cara Anda membawa diri, menetapkan batasan, dan menjalani hidup Anda. Jika anak-anak Anda mulai memperlakukan Anda dengan kurang perhatian, pertimbangan, atau rasa hormat, jangan buang energi Anda untuk marah. Sebaliknya, ubah pendekatan Anda. Berhentilah mengejar persetujuan mereka karena semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin banyak mereka akan memberikannya. Dengan melakukan perubahan ini, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara anak-anak Anda memandang dan memperlakukan Anda. Mereka akan mulai melihat Anda bukan sebagai seseorang yang menunggu perhatian mereka, tetapi sebagai seseorang yang dihormati hanya karena menjadi diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat itu akan kembali kepada Anda, bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena Anda telah mendapatkannya.